Shalom Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berkuasa mengatur setiap jalan hidup kami baik dan indah, dan memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau berkenan menghimpunkan kami, Engkau berkenan membawa kami, memberi kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat dan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka dan membaca firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih untuk Gembala Jemaat, untuk Ketua Majelis dan para majelis yang berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan bulan misi. Saya Pendeta Nuh Ruku, saya adalah gembala senior dari sebuah gereja lokal. Itulah Gereja Pop Iktus Bumi Dirgantara Permai yang terletak di Bekasi, di Cibubur. Jemaat ini kami memulainya tahun 1996 dengan 14 orang dewasa dan beberapa anak. Puji Tuhan bahwa oleh anugerah Tuhan gerejanya terus berkembang. Dan saat ini anggota jemaat bersama dengan anak-anak kurang lebih 1.500 orang. Dan kami tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, tapi dari awal gereja ini dimulai, kami memang telah berkomitmen supaya gereja ini menjadi gereja yang misioner. Tema yang diberikan kepada saya pada minggu ini adalah Win, Chance, and Send. Saudara-saudara, tema ini merupakan sebuah tema yang sebenarnya di dalamnya terkandung sebuah harapan atau doa agar jemaat Gemim Kristus dimenangkan, diubahkan oleh Tuhan, dan diutus. Inilah sebenarnya inti dari gereja yang misioner. Dan saya secara pribadi sangat tertarik ketika menerima undangan untuk menyampaikan tema ini. Mengapa? Karena sebenarnya tema ini adalah tema yang kami lakukan, bahwa kami tidak hanya memahami bagian ini dan mengkhotbahkannya, tapi kami memang juga menghidupi bagian firman Tuhan ini. Jemaat dilayani untuk dimenangkan, lalu kemudian mengalami perubahan, dan juga diutus. Saat ini kami sudah mengutus ada 27 orang utusan dari gereja lokal. Kami mengutus di dalam dan di luar negeri. Kami mengutus di Timur Tengah. Kami mengutus juga ke Afrika. Kami juga mengutus juga ke China. Kami juga mengutus ke Bhutan. Dan kami juga mengutus ke Kamboja. Kami juga mengutus ke suku-suku yang terabaikan di Indonesia. Dan kami bertekad kami akan terus mengutus
Biarlah kiranya oleh anugerah Tuhan dari gereja lokal ini, kami berdoa dan kami ingin mengutus 100 utusan untuk pergi ke suku-suku yang terabaikan. Dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat 3 aspek berkaitan dengan tema kita. Yang pertama adalah tentang win, baru nanti selanjutnya change dan send. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu win. Di dalam ayat yang ke-10 disebutkan begini: keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Rasul Petrus memulai di ayat yang ke-10 dengan menyebutkan keselamatan. Dan kalau kita memang berbicara tentang misi, maka kita tidak bisa lepas dari dasarnya, yaitu keselamatan. Disebutkan bahwa para nabi itu menyelidiki keselamatan yang diperuntukkan bagi kita semua. Dalam perjanjian lama para nabi, mereka disuruh bernubuat, tapi mereka sendiri tidak memahami dengan jelas apa inti nubuatan berkenaan dengan Tuhan Yesus. Bahwa ada keselamatan yang disediakan bagi kita di dalam Tuhan Yesus. Calvin, tokoh reformator, berkata bahwa para nabi itu seperti menyiapkan meja dan makanan di atas meja. Untuk apa? Untuk kita yang hidup pada zaman ini, kita yang menikmati makanan itu. Karena sesungguhnya keselamatan itu adalah kasih karunia dan diperuntukkan untuk kita semua. Kita yang sudah memahami secara utuh keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita harus lebih memiliki kesungguhan dari mereka. Keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah kasih karunia semata. Bagaimana Kristus Yesus Tuhan, Dia mengosongkan diri, Dia merendahkan diri menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anugerah Tuhan itu telah disediakan untuk kita. Tapi bagaimana dengan respon kita semua? Respon kita itu disebutkan di dalam ayat yang ketiga dari pasal yang sama dari 1 Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang untuk dilahirkan secara baru? Dalam Injil Yohanes pasal 3, ada seorang tokoh agama yang terkenal. Itulah Nikodemus. Dia datang pada Tuhan Yesus, dan ketika dia datang, dia berkata, "Guru, kami tahu engkau datang dari Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang melakukan seperti yang engkau lakukan." Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan surga. Apakah seorang perlu dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dia tidak mengerti bagaimana seorang dilahirkan kembali. Tapi yang dimaksudkan dilahirkan kembali, itu sudah lebih duluan disebutkan dalam pasal 1 ayat 13. Di sana disebutkan bahwa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa yang dilakukan seorang untuk bisa dilahirkan kembali? Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada 2 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah percaya dalam namanya. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan, tapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tapi tidak hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Dia juru selamat satu-satu. Dia menjadi manusia untuk tujuan tertinggi, yaitu Dia mati menggantikan kita di salib. Hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah menerimanya dalam hidup kita, dalam hati kita, sebagai Tuhan
dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan bernama Louis Berkhoff. Dia menyampaikan bahwa yang namanya iman itu ada 4. Yang pertama adalah iman historis, iman yang diwariskan oleh keturunan. Yang kedua adalah iman sementara, iman yang dipengaruhi oleh emosi atau perasaan. Tapi ada iman yang ketiga, itulah iman mujizat. Iman mujizat adalah orang yang sungguh-sungguh ke gereja, memuji Tuhan, dengarkan firman. Tapi sebenarnya yang paling penting bagi dia bukan Yesus, tapi yang paling utama bagi dia adalah mujizat. Hanya iman yang menyelamatkan, yang memungkinkan dosa kita diampuni dan kita beroleh kepastian masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu iman yang menyelamatkan? Percaya bahwa Yesus Tuhan, percaya bahwa Dia Juru Selamat satu-satunya. Undang Dia masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang tidak memiliki Yesus di dalam hati, atau dengan kata lain tidak memiliki iman yang menyelamatkan, maka dia tidak punya hasrat untuk misi. Bagian yang kedua, bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah menang terhadap iblis, dosa dan maut. Kapanpun kita mati, kita pasti ke surga. Tidak. Kita percaya dan terima Tuhan Yesus, maka kita diubahkan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 berkata, kitalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Statusnya sudah berubah. Kita yang tadi adalah musuh atau setru Allah karena dosa, karena kita percaya dan terima Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 tadi berkata, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk menang. Menang terhadap musuh-musuh kita. Dan musuh itu adalah iblis, dosa dan maut. Tapi walau status kita berubah, tidak berarti bahwa kita berhenti berubah di situ. Kita harus terus diubahkan, makin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, butuh proses untuk kita bisa diubahkan. Disiplin dalam hal apa? Pertama, disiplin dalam bergantung pada Roh Kudus. Kita dimenangkan karena pekerjaan Roh Kudus. Kita juga diubahkan karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita juga diubahkan melalui kuasa firman. Saudara-saudara, kita perlu dalam bahasa yang lain disebut dengan bertumbuh secara rohani. Dan Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahwa setiap kita yang ingin diubahkan, kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa buktinya bahwa seorang diubahkan oleh Tuhan? Di Yesaya 51 ayat 1 sampai 3. Itu kita bisa merangkum hanya dengan satu kata. Kata itu adalah kata fokus. Ayat yang pertama adalah orang yang fokus pada Tuhan. Ayat pertama disampaikan dalam bentuk gambaran atau personifikasi bahwa orang-orang yang diubahkan adalah orang-orang yang mengejar hal yang benar, mencari Tuhan, memandang kepada gunung batu yang daripadanya kita terpahat, itulah Yesus. Memandang kepada lubang penggalian yang daripadanya kita tergali, itulah Yesus. Ada 4 kali himbauan di situ. Intinya hanya satu, fokus pada Tuhan. Mengapa itu penting? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani Kami. Kalau seseorang setelah dia percaya dan dia terima Tuhan Yesus, dia akan masuk di dalam proses perubahan itu. Dan kalau dia tidak fokus pada Tuhan, maka yang terjadi adalah dia akan fokus pada dirinya sendiri. Oh saudara, banyak orang Kristen yang sudah Kristen bertahun-tahun, tapi fokus hidupnya pada dirinya. Agustinus berkata, orang Kristen yang duniawi memanfaatkan Tuhan untuk menikmati uang. Kenikmatannya bukan pada Tuhan, tapi kenikmatannya pada uang.
Tapi orang Kristen yang bertumbuh, diubahkan, adalah orang Kristen yang memanfaatkan uang untuk menikmati Tuhan. Yang kedua, seorang kalau diubahkan, tandanya dia fokus pada panggilan Tuhan terhadap hidup. Atau dengan kata lain, dia fokus pada visi yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam ayat yang kedua di Yesaya dikatakan, pandanglah kepada Abraham, bapa leluhur kita, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Istilah aku memanggil dia itu mengacu pada Kejadian 12 ayat 1-3, di mana Allah berkenan memanggil Abraham. Inti panggilan Allah pada Abraham itu dua, yaitu Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Berarti Tuhan memanggil Abraham untuk memberkati Abraham. Tidak berhenti di situ. Alkitab berkata, pandanglah kepada Abraham dalam pengertian bahwa Tuhan memanggil Abraham untuk apa? Tuhan berkata, dan engkau akan menjadi berkat. Itulah sisi kedua dalam panggilan Abraham. Dan kita semua sebenarnya dipanggil dalam panggilan Abraham, bahwa kita dipanggil untuk diberkati Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi berkat. Dan Yesaya yang hidup 1300 tahun setelah Abraham, dia mengajak umat Tuhan pandang kepada Abraham, bukan secara fisik, tapi pandang kepada inti panggilan, bahwa kita semua dipanggil untuk apa? Untuk pertama diberkati. Dan berkat yang paling besar yang kita terima adalah dosa kita diampuni dan kita beroleh kepastian keselamatan. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah kita diselamatkan, Tuhan memberi segala yang baik dalam hidup kita. Kalau masih kurang, Tuhan berkata, aku akan tambahkan kepadamu. Untuk apa Tuhan memberkati kita? Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Itulah inti panggilan gereja. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Apa inti perbuatan besar itu? Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan itu berarti kita dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan, tapi dipanggil untuk menjadi alat keselamatan, dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan, tapi dipanggil juga untuk menjadi berkat. Orang Kristen yang diubahkan adalah orang Kristen yang makin hari cara berpikirnya makin berfokus pada apa yang utama pada hati Tuhan. Yang utama di hati Tuhan adalah suku-suku yang terabaikan, jiwa-jiwa yang terhilang. Dia tidak akan datang kembali kalau segenap suku, kaum, dan bahasa belum dijangkau untuk Tuhan Yesus. Dan saudara, mari cara berpikir kita diubahkan. Makin lama makin menganggap bahwa misi itu penting, bahwa amanat agung itu saya, itu bukan orang lain, itu saya. Bahwa saya punya hutang Injil, saya diselamatkan untuk saya menjadi alat keselamatan. Tapi hal yang ketiga, fokus pada pemulihan. Bahwa setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, ada banyak hal yang perlu dipulihkan dalam hidup kita. Saudara, ketika saudara mendengar khotbah ini, hal apa yang saudara butuh pemulihan dari Tuhan? Mungkin ada yang sementara dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, pulihkan saya. Tapi untuk apa yang kau dipulihkan? Supaya aku makin fokus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan siapkan. Mungkin saat ini ada yang berkata, Tuhan, pulihkan keadaan finansial saya. Tuhan sanggup memulihkan. Tapi untuk apa? Mungkin ada yang berkata, Tuhan, pulihkan keadaan keluarga saya. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan. Pulihkan hidup saya, supaya dengan pemulihan, pembaharuan, perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan, saya makin berfokus pada apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup yang sementara. Saudara, orang yang berfokus pada Tuhan, orang berfokus pada panggilan Tuhan atau visi yang Tuhan berikan, orang yang berfokus pada pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan, sehingga dia meraih pengalaman bersama dengan Tuhan, adalah orang-orang yang sedang diperbaharui oleh Tuhan dengan sebuah tujuan tertinggi,
yaitu bahwa Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat, memberitakan kabar baik. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah sel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memenangkan kita, Tuhan memperbaharui kita dengan sebuah tujuan, supaya kita juga terlibat dalam pengutusan. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, tidak ada satu kali pun kita bertemu dengan kata misi di sana. Karena Lembaga Alkitab Indonesia secara konsisten menerjemahkan kata missio bahasa Latin dengan pengutusan atau diutus atau mengutus atau utusan dan seterusnya. Itu berbicara tentang misi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan ada karena misi, dan gereja Tuhan ada untuk misi. Kalau kita jujur terhadap sejarah gereja, maka sebenarnya kita bersyukur ada gereja-gereja yang mengutus para utusannya datang ke Indonesia. Ada Deninger di Nias, ada Nomensen di Tanah Batak, tapi secara spesifik di Minahasa ada Reder dan Sud. Mereka datang menyampaikan kabar baik, sehingga kita bisa akhirnya percaya. Apa yang terjadi setelah kita percaya? Sedikit sekali gereja yang mengambil tanggung jawab untuk terlibat dalam pengutusan. Padahal Bapak Ibu, semua para pendeta ketika ada di seminari, ada di sekolah teologi, belajar, ada mata kuliah misi, ada seminar misi, ada konferensi misi, ada hari misi, ada minggu dan ada bulan misi. Tapi yang terjadi adalah setelah semuanya berlalu, tetap saja tidak ada pengutusan. Saudara, misi baru mencapai hakikatnya kalau ada pengutusan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, pertama, supaya gereja kita terlibat dalam pengutusan, baik sebagai orang-orang yang diutus Tuhan, tapi juga ada yang mau menjadi pengutus untuk mereka yang diutus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di awal gereja Pop Bumi Dirgantara Permai dimulai, kami memang punya kerinduan untuk bermisi. Kebaktian pertama walaupun ada di tenda, tapi kami sudah ada kotak misi. Kami sudah berdoa untuk misi. Itu tahun 96-97. Itu terus berlangsung sampai tahun 2005. Tahun 2005 Tuhan membawa kami masuk dalam sebuah pengutusan satu tenaga. Lalu sekitar 2006-2007 kami mengutus satu lagi. Jadi tadinya hanya berdoa, tadinya hanya memberi persembahan kalau ada. Sekarang kami sudah mengutus. Tapi waktu itu pemahaman kami tentang pengutusan belum sekuat saat ini. Sampai satu ketika Bapak Ibu, setelah mulai dari perintisan sampai sekitar tahun 2010-2011, kami tidak pernah cuti. Dan majelis akhirnya memberikan kami cuti 1 tahun. Kami rencana Bapak Ibu waktu itu untuk pergi ke Amerika untuk sebuah tujuan, mengisi masa liburan atau sabatikal yang diberikan. Tapi setelah kami mengajukan visa 2 kali, ternyata ditolak. Kami pakai itu untuk mengunjungi para misionari. Tapi sekitar 3 bulan sebelum cuti berakhir, ada seorang pendeta di Jakarta. Mereka punya gereja yang berpusat di Amerika, namanya Gereja Praise Chapel. Gereja ini dibangun oleh para gangster. Anggota jemaatnya setiap gereja lokal hanya sekitar 50-100. Kalau sudah 100-an ke atas, megah. Saudara, berangkatlah kami ke Amerika, di Arizona, di Phoenix di Arizona, konferensi di musim panas. Dan Bapak Ibu, di hari pertama kami biasa, karena tidak tahu di musim panas pakaian rapi, tapi ya kami lihat ada orang-orang yang hanya pakai celana pendek, bajunya juga tidak lengannya tidak lengkap. Lalu kami pikir, wah ini para
panitia atau petugas yang mau merapikan tempat itu. Di badannya ada tato, ya laki-laki perempuan sama saja. Setelah semakin banyak kami baru tahu kalau itu adalah para pendeta peserta konferensi. Mereka bingung lihat kami karena kami semua pakaiannya berbeda dengan mereka. Kami juga bingung lihat mereka. Di awal hari pertama, bahasa Inggrisnya banyak yang lolos daripada yang ketangkapnya. Tapi mulai hari kedua, hari ketiga, kami mulai goncang. Mengapa goncang? Karena gereja ini, walaupun anggota jemaatnya hanya sekitar 50-100 setiap jemaat lokal, tapi mereka bisa mengutus 3 keluarga misionari. Mereka bisa mengutus, ada yang mengutus 5, ada yang 7 keluarga, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tapi di hati saya berpikir, bagaimana pembiayaannya? Apakah mereka mungkin punya deposito atau kasnya memang besar? Tapi makin lama saya mengerti bahwa sebenarnya anggota jemaat itu juga tidak memiliki akan adanya kekuatan finansial yang memadai. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu akhirnya bisa mengutus? Saudara, kekuatan pengutusan mereka terletak pada visi yang Tuhan berikan. Dan apa visi mereka? Visinya adalah win, build, send. Menangkan, bangun kerohanian mereka melalui pemuridan, dan utus mereka. Maka kalau masuk di gereja itu hanya terbagi 2, mau jadi pengutus atau mau jadi utusan. Nah, ada pilihan ketiga. Maka semua orang yang dipanggil untuk diutus, mereka semua dipersiapkan untuk kemudian diutus. Tapi semua yang tidak diutus harus berdiri bagi mereka yang diutus. Seluruh biaya hidup, dan mereka punya sistem member care yang baik untuk mengutus setiap utusan mereka. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua anggota jemaat mengambil kerja lembur. Bukan supaya ada tabungan untuk pergi rekreasi, tapi mereka mengambil kerja lembur supaya hasil kerja lembur mereka dipakai untuk membiayai para misionari. Tapi waktu itu saya berdoa seperti ini. Tuhan, ampuni kami gereja-gereja di Indonesia. Ada gereja yang jemaatnya sudah 1.000 orang, belum ada satu utusan pun. Ada yang mungkin 2.000, 3.000, tapi belum ada satu utusan pun. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ saya dan istri juga mengambil tekad, komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau utus lebih lagi. Tolonglah kami. Mereka sumber daya terbatas, hanya 50-100 orang. Mereka punya keberanian iman untuk mengutus ke suku-suku yang terabaikan. Tolonglah kami. Ketika pulang dari Amerika, kami mulai menyusun modul pembinaan. Kami mulai menyusun modul KTB, khotbah-khotbah yang bertujuan mulai ditata. Dan apa yang terjadi? Tuhan bangkitkan dari tengah-tengah jemaat orang-orang yang punya panggilan misi dengan jelas. Dan oleh anugerah Tuhan, mereka kemudian kami utus. Mereka sedang berada di ladang misi. Seperti tadi saya sampaikan, sudah 27 orang. Dan kami akan terus mengutus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja yang studi banding ke tempat kita. Mereka berkata, ini sebuah gereja lokal. Dari mana sponsornya? Dari mana dananya? Kita tidak hanya mengutus, tapi kita bertanggung jawab untuk para utusan kita. Saya sampaikan dari Tuhan Yesus melalui jemaat yang ada. Jemaat kami golongan menengah ke bawah. Tapi sebagaimana jemaat Filipi, jemaat Makedonia, Paulus bilang, mereka miskin secara harta, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Pekerjaan Tuhan bukan ditopang oleh orang-orang yang punya kemampuan, tapi orang-orang yang punya kemauan, orang-orang yang punya komitmen yang kuat. Kita punya komitmen yang kuat, dan kita punya fokus mengerjakan apa yang ada di hati Allah, ada juga di hati kita. Apa yang menjadi prioritas Allah menjadi prioritas kita. Hasrat Tuhan menjadi hasrat kita. Maka yang terjadi adalah bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna akan menjadi bagian kita secara pribadi, menjadi bagian keluarga kita,
menjadi bagian gereja kita. Dan Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi setiap suku, kaum, dan bahasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Tuhan Yesus meteraikan itu dalam hati dan pikiran setiap jemaat. Dan tolong supaya secara pribadi setiap kami punya kepastian bahwa kami sudah dimenangkan dari iblis, dosa, dan maut, karena kami sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Kami semua terus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa firman, sehingga kami makin fokus pada Tuhan, pada panggilan, dan pada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tapi lebih dari itu, secara pribadi, keluarga, dan sebagai gereja, biarlah kami juga terlibat dalam pengutusan. Bangkitkan ya Tuhan dari antara jemaat Gemim Kristus, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengerti akan rencana Tuhan dan siap untuk diutus masuk dalam menjangkau suku-suku yang terabaikan. Dan tolonglah seluruh jemaat yang lain supaya mereka berdiri bagi setiap utusan yang ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.